Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rozi Effendi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mengetahui apakah janin mengalami letak sungsang. Nah, jadi untuk mengetahui apakah janin yang ada dalam kandungan ibu posisinya normal, lintang, atau sungsang, dapat kita ketahui menggunakan pemeriksaan Lopol. Jadi pemeriksaan Lopol ini digunakan untuk mengetahui presentasi dari janin dalam kandungan. Nah, untuk pemeriksaan Lopol ini sendiri terbagi menjadi 4 jenis atau 4 pemeriksaan. Ada pemeriksaan Lopol 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk Lopol 1. Nah, ini adalah gambaran untuk pemeriksaan Lopol 1. Nah, jadi apa tujuan dari pemeriksaan Lopol 1 ini? Pada Lopol 1 itu dapat kita tentukan tinggi fundus uteri. Untuk menentukan tinggi fundus uteri. Nah, apakah maksud dari tinggi fundus uteri? Tinggi fundus uteri adalah jarak antara simfisis pubis dan puncak fundus uteri. Nah, beginilah cara pemeriksaan untuk tinggi fundus uteri. Ini tepi atas simfisis pubis dan yang ini puncak fundus uteri. Kemudian selain untuk menentukan tinggi fundus uteri, tujuan dari pemeriksaan Lopol 1 adalah untuk menentukan bagian teratas janin. Seperti pada gambar, apabila bagian yang teraba atau bagian atas yang teraba bagian lunak itu kemungkinan adalah bokong janin. Bisa kita simpulkan janin masih berada dalam presentasi letak normal. Apabila bagian yang teraba bagian keras itu kemungkinan adalah bagian kepala janin. Nah, inilah yang dimaksud dengan letak sungsang apabila bagian teratas pada pemeriksaan Lopol 1 itu teraba bagian yang keras. Kita masuk ke pemeriksaan Lopol selanjutnya, itu untuk pemeriksaan Lopol 2. Nah, ini adalah gambaran untuk pemeriksaan Lopol 2. Apa sih tujuan dari pemeriksaan Lopol 2 ini? Tujuan dari pemeriksaan Lopol 2 untuk menentukan batas samping rahim kanan dan kiri. Kemudian untuk menentukan letak punggung janin. Tujuan dari menentukan letak punggung janin ini adalah untuk agar pemeriksa dapat menghitung denyut jantung janin. Nah, seperti di gambar ini adalah letak janin yang normal. Jadi untuk level 2 bisa juga dipakai untuk menentukan letak lintang. Apabila bagian sebelah kanan ini seandainya teraba keras, itu kemungkinan yang teraba kepala janin yang menandakan janin berada dalam posisi lintang. Kemudian selain menentukan letak punggung janin, seperti yang sudah saya bahas tadi untuk menghitung DJJ. Setelah kita dapatkan ini bagian punggung janin, di sini nanti dapat kita lakukan penghitungan denyut jantung janin menggunakan alat bernama fetal Doppler. Inilah gambaran dari fetal Doppler. Nah, ini dapat dilakukan untuk menghitung denyut jantung janin apabila sudah didapatkan bagian punggung pada pemeriksaan Lopol 2. Berikutnya kita masuk ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu untuk pemeriksaan Lopol 3. Jadi tujuan dari pemeriksaan Lopol 3 ini adalah untuk menentukan bagian terbawah janin. Nah, misalnya ini merupakan bagian kepala untuk bagian terbawahnya. Nah, kita tentukan apakah bagian kepala tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Caranya adalah kita goyangkan. Apabila kepala masih bisa digerakkan, itu menandakan bagian terbawah janin belum masuk ke pintu atas panggul. Nah, apabila bagian kepala sudah tidak bisa digoyangkan, berarti bagian kepala sudah masuk ke pintu atas panggul. Kemudian masuk ke pemeriksaan Lopol selanjutnya untuk Lopol 4. Nah, untuk Lopol 4 ini hampir-hampir sama dengan Lopol 3, yaitu untuk menentukan letak kepala janin. Maksud saya untuk menentukan letak terbawah janin. Nah, setelah ditentukan letak terbawah janin, pada Lopol 4 ini dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui bagian terbawah tersebut sudah seberapa jauh masuknya ke dalam pintu atas panggul. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan jangan lupa di subscribe untuk menunjukkan kepedulian kalian terhadap channel ini. Terima kasih.